menurut lu Ini politik banget loh menurut gue. Nutup ya. menurut lu politik di Indonesia ini belum transparan ya? Oh parah. Parah. Ini acu ya. Iya. Lu emang transparan gimana? Transparansinya kurang Kan maksudnya. lu yang ikut ya undang-undang baru. Menghina presiden nggak boleh, Iya. anggota DPR nggak boleh, Iya. MPR bentar lagi nggak boleh, bentar lagi RT lu sebut namanya nggak boleh, harus pakai yang mulia depannya. Maksud juga sekarang kebanyakan aturan yang terlalu nggak penting gitu Bang. Nah, orang menteri kita aja kan dikritik. Yang nggak penting gimana maksudnya? Udah kebanyakan Bang, maksudnya kalau begitu kan. Ya, nanya gua nih. Oh, kalau presiden itu Nah, wajar Undang lah. apa tadi? Undang-undang. Undang-undang. Yang nggak penting. Hmm. Yang kayak gimana nih yang nggak penting menurut lu? ya. Contohnya kayak yang tadi sampai apa RT menteri kan. Iya itu kan Itu. nggak, itu gue lebay tadi. Yang nggak boleh kan Terlalu lah. sampai DPR, MPR. Nah, Omongan Anda harus bisa dipertanggungjawabkan lo ini. kalau misalnya Lu bilang ada undang-undang yang nggak penting yang Kalau mana menurut- nih? Kalau gue selalu kayak gitu mikir gue selalu ekstrim kalau gue. Kasus ekstrim gue selalu mikir kayak gitu aja. Jadi kayak tadi makanya gue bilang sampai RT lama-lama. Sekarang mah enggak. Ya kan? Maksud gue itu loh. Sekarang mah enggak, sekarang cuma nyampe presiden ya kan. Seterusnya mau gimana nih? Lama-lama maksud gue itu ekstrimnya kayak gimana? Walau gue yakin nggak bakal nyampe sejauh itu. Pasti udah kayak ngamuk duluan mahasiswa, ya kan? kemarin kayaknya bahas RKUHP mengenai ini undang-undang Iya kan? pelecehan. Nah, aduh. Ini kan lo anak hukum nih Jay. Ini gue mau tanya nih jujur sama lo nih Jay. Lo kuliah hukum. Bukan kalau anak hukum lah. Beranak lucu ya. Anaknya hukum lagi. Hukumnya beranak kan lucu gitu kan enggak. Iya. Jadi lo kan Anak pinat. kuliah hukum nih. Hmm. Gue mau nanya nih, itu apa sih? Undang-undang apa sih itu pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik itu ya. Lu tahu dari mana namanya baik? Iya. Bener kan? Lu tahu dari mana namanya baik? Iya. Pertanyaan lu itu bisa membunuh pihak sana, pihak dianya juga cuy. Iya kan? Karena ini jadi kredibilitasnya si Mijay untuk bisa ya dia diakui sebagai Aduh, ya. ini hukum. Ketika jawabannya bisa melenceng itu bahaya buat Bahaya buat dia. dia. Anda pernah bilang di konten Nah. dahulu aja. Di jejak digital tuh memang kejam Pak, tidak bisa Bisa dihilangkan. Iya. Twitter lama lah gitu. Iya, tiba-tiba muncul kan. Kalau kata presiden ini kan kata Pak Jokowi kita ini sudah punya peraturan. Ya, hilangin lah berarti. Maksudnya ya harus perlu dipertimbangkan. Iya kan? Lalu lu sendiri setuju sama Kalau ini kan aturan itu? HAM kan 39 tahun 99. Iya, kenapa tuh? Bagaimana? Itu nama baik tuh kahap. Iya, asasi manusia juga. Benar. Ya. Terus Terus. dan ada undang-undang lagi dan belum Iya. tahu gue belum Ah. tahu. Jadi sekarang oke, pertanyaan gua logikanya dibalik sekarang ya. Iya. Lu juga boleh nyebut-nyebutnya. Apa nih? Itu tadi. Ya. Lu tahu dari mana namanya baik? Jadi kalau kita menghina Adolf Hitler nih, boleh nggak? Boleh kan udah meninggal. Tapi kan dia masih punya nama. Ada, Keturunannya punya. masih ada. Boleh, mungkin. boleh. Orang pendukungnya masih ada. Hmm. Kenapa boleh? Karena namanya udah nggak baik gitu. Atas lucu, dasar, kan lucu kan? Tapi nama baik juga untuk siapa juga bisa berbeda. Tergantung. Baik nggak? Nah, maksudnya orang Inggrisnya. kayak Adolf Hitler, Adolf ya. Hitler Ah. memang ya Udah tahu. tiran segala macam Ah. bla bla bla, diktator. Tapi ya kalau Masih ada keluarga. baik untuk kaumnya, Iya kan? Pendukungnya menganggap Iya. dia baik kan? Aneh kan? Iya. Ibu-ibu nih, kang sayur di pasar, kagak ada yang ditangkap-tangkapin. Kerjanya gosip. Bapak-bapak Gibah, kayak kita gibah. nih, kita ngobrol gibah anak-anak muda nongkrong, kan mereka bisa aja menghina. Bisa. Berarti nama baik gitu ya udah bisa. Sekarang udah banyak sih, nggak cuma di Twitter, IG, sosial media. Tahu dari mana gitu loh. Sosial Gue media. selalu bingung dengan konsep nama baik. Nama baik apa gitu loh. Apa citranya Apakah ada dia? berarti ada nama buruk gitu loh. nama baik itu lebih ke atas dasar apa? Maksudnya nama baiknya nih Kepribadiannya. atas apa nih nama baiknya? Bener kan, nama baik atas dasar apa gitu kan aneh kalau gue pribadi nih, karena gue bukan orang yang ngerti hukum, Nah, makanya itu gue masih selalu belum bingung. diperdalam lagi. Biasanya Balik terus artis. depannya juga kan aneh, pencemaran gimana? Kan pencemaran nama baik bukan cuma artis. Benar. Kenapa perlu Iya. ke arah artis? Seringnya kan ini kalau media kan artis. Iya. Sama ini orang-orang biasa kan enggak. Kenapa ada hukum yang cuma dipakai sama orang-orang Nah, ekonomi tinggi? bapak tuh jangan bunuh diri.
Buat apa hukum dibuat? Cuma nih sekarang gini. Emang yang istilahnya orang-orang penting nih, Iya. Ini aja lagi kritis, bunuh pejabat, diri, lu salah artis itu kan ngomong. ekonomi menengah ke atas. Hmm. Kenapa ada hukum yang cuma mereka pakai, kita nggak pakai? Hmm. Sekarang melanggar lalu lintas nih, Ketika ada apakah ngelihat gitu? Melanggar lampu merah tuh ngelihat jabatan. kenapa Nggak, ada hukum yang cuma berlaku untuk orang yang punya duit? Nah, Gitu karena sebut tadi. mungkin dia mempunyai kepentingan. Berarti hukumnya Berarti hukumnya bukan buat rakyat kan? Ayo loh. karena ada undang-undang atau hukum yang cuma mampu di approach oleh orang yang punya uang dan punya berkepentingan. Menurut lu salah nggak kalau ada hukum kayak gitu? Ya harusnya harus disamaratakan. Harusnya sama rata kan hukum tuh. Kata-kata ada sama. Nah, hukum seharusnya sama rata. Kenapa ini enggak? Balik Gua, ini gua, aja kemarin. ini gampang banget dipatahin ya, lu kasih tunjukin gua kasus pencemaran nama baik yang dipakai sama petani. Dan dari yang gua lihat nih kasusnya nih, gua nggak suka ya di sini nih. Gua banyak ngeliat kasus pencemaran nama baik tuh Mhm. dari ininya. Apa landasannya baper? Perasaan. Iya. Landasannya bukan namanya tercemar atau gimana, landasannya gua nggak suka. Ada hubungan pribadi. Gua baper gitu loh. Perasaan gua tersinggung. Tersindir. Apaan? Hukum berdasarkan perasaan? Itu lebih kebalik ke kaseto. Kan lucu kalau nih Urusannya hukum. sama kasih itu apa nih? Enggak, lu bayangin nih hukum berlaku di Bentar dulu. Itu gua bawa ke kaseto urusannya apa? Anda mencemarkan nama baik kaseto di sini. Ini jadi pencemaran nama baik, jadi contohnya ini. Itu maksud gua. Urusannya sama kaseto apa? Dia mencemarkan. Ya kan ini kan melalui hubungan konseling kan, konseling Ah. anak dari lebih ke perasaan. Nah, iya kan. Tapi Beda kan sama yang hukum. maksud ini baper, Pak. Baper Bukan. maksudnya. Jadi kayak Jadi urusannya dituntutnya, kaseto Komnas Anak apa? dia penuntutnya biasanya menuntutnya atas dasar tersinggung, nggak rela disebut kayak gitu. Iya. Baper. Gue bilang nggak baper ya, emang jujur aja baper emang. Kalau itu kan bukan hukum, bukan psikologi kan. Iya kan, harusnya nggak bisa ke ranah hukum dong. Hmm. Coba kalau lu jalanin itu di SMA, sebungkus sekali ya di sidang, nggak ada sehari sekali, ada yang baper ya kan? Terang BK yuk nah. Iya, tiap hari di sekolah pasti ada yang baper. Iya, anjing BK. Coba kalau di sidang semua, Oh, hakim kita kurang. Ya, karena sekolah ada BK-nya. Iya. Ada BK-nya terus jadi. Ya kayak lu aja tiap hari pasti ada aja bapernya gitu. Ih, ini judes banget sih Kuliah. kasir alfa. Masa Tapi- terus kita hukum? Sama kasir alfa judes kita tuntut. Perasaan gua nggak seneng. Itu lebih ke jelasnya dia. Iya kan? Itu gak masuk akal men buat gua. Sering kayak gitu. Jujur aja. Dan gua Dalam kehidupan sehari-hari ya. gue terbuka buat dijelaskan lebih jelasnya ya, maksudnya gue nggak berarti kayak ini salah gitu hukum ini. Mungkin Mijay bukan orang yang pas untuk menjelaskan ini ke gue gitu. Harusnya sih pas. Harusnya sih. Kalau misalnya ini cuy, maksud juga kan tadi kan apa hubungan baper sama hukum ya. Iya. Orang-orang harus lebih apa ya? Untuk pakar hukum bisa memilih apa yang bisa disebut dengan perasaan, apa yang disebut itu langgar, ya enggak? Melanggar apa? Tunggu. Langgar hukum. Karena mungkin menurut gue juga dia belum bisa membedakan itunya. Jadi dia Belum sejauh mungkin itu. belum iya. Dan gue wajarin Jay, karena lo emang belajar tapi belum mengalami terjun lah ke dunianya. Wajar. Apa prakteknya? Iya, prakteknya ngalamin Praktis. klien nemu kasus kan belum kan. Mau gajah enggak? Canda Sekali waktu itu. gue canda. Tapi itu kasusnya tanah. Iya. Enggak usah curhat. Ya itulah pokoknya. Belum penting. Itu kan aneh banget loh. Hmm. Mana tuh yang paling baru tuh siapa? Oh, kasus itu. Taroni. Oh si ini juga kemarin kalau kasusnya itu beda ya tapi ya. Siapa? Roy Suryo. Itu yang Lu nggak usah nunjuk lo. Gue singgung nih. Gue tuntut lu ntar lu. orang kebanyakan. Nah ini masuknya nama baik ini. Enggak Bukan, dong. kan? Bukan, ini kan fisik, ya kan? Ya. Enggak. Gitu, itu dua. Oke, lanjut lagi ke Mas Suryo ya. Karena, iya kenapa? Emang kasusnya apa? Dari lu tahu? Itu dia katanya sempat ngirimnya. Ini ITE kan? Tahu gua. Sekarang yang memang baru dikeluarkan undang-undang tindak apa elektronik. Belum nih. Kasus dia, Kasus pertanyaannya. dia kasus apa nih yang lagi ramai? Bukan, Gak ada urusannya Undang-undang ITE-nya. apa? Gua Baru juga. baru keluar. gue juga bukan sekretaris di DPR yang gue tahu undang-undang tiap hari dibikin apa. Kalau yang dari Pak Roy kan
Anjay. Tadi lu manggil Mas Surjo, sekarang Pak Roy. Tuh orang bingung lama-lama ini nyebut bapak gua, sama siapa gua. Enggak, lu kredibel nggak untuk menjelaskan? Kalau enggak usah. Ya, Ntar lu kena nama baik. Iya. Udah ada kasus ntar nambah lagi dulu. Nama itu kan yang ngirim itu apa? ya foto candi. Foto candi. Sebetulnya apa ya? Kenapa? Bersejarah tuh candi, tahu gua. Kok candi bersejarah? Masuk Borobudur mahal. Terlalu menyambung-nyambung Oh, enggak. ke situ maksudnya. Dan Iya. ya gua nggak tahu mungkin Pak Presiden yang menganggap hal itu penting atau tidak, kan itu kan balik lagi ke Pribadi. ranah hukum yang Ya. terlibat kan gitu. Kalau gue sih yang paling kemarin kesal tuh itu sih, bukan kesal gue ya kesal dah sama itu Sama siapa? siapa? LBP, LBH. LBP, LBP. Luhut Binsar Panjaitan. Anjir, itu singkat. Ya kan emang. Iya. Emang singkatannya gitu di media. Dan itu enggak, kata-kata kayaknya udah lama banget, udah lumayan lama sih yang dia bilang kayak jangan kritik mulu, kita butuh solusi, kasih kita solusi. Jangan kritik mulu, kita butuh solusi. Kasih solusi lah, nggak usah demo-demo. Emang apa gunanya kita milih mimpin kalau kita yang kasih solusi? Rakyat suruh jadi pejabat gitu maksud gua. Nggak mungkin semua kan? Iya. Gue bingung gitu loh. Bukannya harusnya memang pejabat dari rakyat. Ya kan harus perwakilan deh, Pak. Dulunya rakyat dulu dong. Ya memang rakyat itu. Ada miskonsep kembali nih. Maksud gua kan Jadi sebelum presiden jadi presiden apa dia statusnya? apa? Ya sebelum Jokowi jadi Oh, presiden, rakyat. rakyat kan? Rakyat dulu. Presiden kan? Ya. Tapi kenapa itu kan ada yang lebih Presiden rakyat juga loh. rakyat itu kan banyak. Lingkup semua. Banyak, emang banyak. Tapi presiden itu kan mengatur lebih tingkatan atas yang Eksekutif. Ya makanya kenapa dipilih kan? Karena dirasa layak untuk memimpin. Iya. Kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tahu nih? Iya. Lu jangan sampai kuliah lagi nih, gue kuliahin lagi nih. Eksekutif itu kan Itu kayaknya pelajaran SMA ya? Membuat- Iya, membuat- SMP kan juga tahu. SMP malah ya? membuat aturan. Iya, bikin aturan salah satunya kepres gitu. Cuma bukan undang-undang. Kalau undang-undang yang bikin, ah. Kalau sampai salah, gue udah nyerah ya. DPR dia. itu kan masih berantakan. Pasti kalau itu. Nah, DPR aja disingkat. Oh, anda mengatakan bahwa DPR berantakan. Jadi nama baik DPR sekarang dipertaruhkan ya Anda. Wow. Enggak jahat. Emang berantakan, makanya ada petugas kebersihan. Masuk jokesnya. Iya kan? Iya. Harus ada kan yang ngeberesin. Di korden. Walaupun gue ngebayangin sih petugas klinik servis yang ngebersihin garudanya gitu. Kayaknya capek juga tuh ya kan. Kebayangin mereka udah pindah ibu kota baru, kita pindah lagi. Tapi tahun ini kira-kira Nggak tahu, kayaknya nggak, masih lama. Kan Putin kemarin baru bilang mau bantu gitu. ya. Itu jadi itu cuy, kemarin presiden dalam waktu sehari loh dia ke Iya. beda negara lagi. Kemarin ke Ukraina, besoknya lagi ke Biasa itu biasa. kunjungan ya gitu. Iya. Kan dia nggak naik angkot. Pesawat ya. Iya. Presiden. Naik pesawat, Tapi kereta. menurut lu nih ya, Naik angkot. ini Ini angkot mogok lagi. menurut lu pribadi nih, Ah. kedatangan Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Moskow ke Rusia Iya. itu melakukan hal yang baik buat Indonesia, buat negara itu berdua. Maksud lo apa? Maksudnya bisa menanamkan, Melakukan hal yang baik kan? Tapi tujuannya Pak Jokowi datang ke sana lu tahu nggak? bisa menenangkan suasana gitu. Oh iya. Lu Anda jangan nanya saya. Iya, Bukan. Saya mau pengen tahu pendapat Anda. Bukan. Ketika pertanyaan lu lu itu tanya Arya berarti lu tanya ketika Arya. pertanyaan lu itu mendasarkan sebuah pertanyaan, Nah, ya lu nya tahu nggak gitu loh. Karena ketika lu bertanya itu jawabannya harusnya udah ada di pertanyaannya itu. Iya. Saya tahu. ya. Apa? Coba lu tanya Arya berarti, jangan tanya gua. Tanya Arya. Menurut Arya gimana nih? Coba. Ini menurut lu dulu gimana? Apa nih? Ya, Pertanyaannya apa? kepentingannya dia datang ke sana itu Nah, bisa meredamkan suasana Ukraina sama. Nah itu jawab udah. Itu jawabannya. kan itu salah satunya. Maksud kan Emang mau menjadi penengah. Mediasi, Mediasi. penengah. Dia berharap bisa. Oh berarti baru tahu jawabannya yang tadi. Mau lu pikir mau apa? Jalan-jalan. nggak bisa meredamkan. Kalau masalah bisa apa enggak? Ya.
Ya, itu kan balik lagi keputusannya Dua negara. presidennya Ukraina dan Iya. presidennya Sampai kapan Rusia. dia? Ya, Iya, Allah, pertanyaan ini kenapa sih begini? urusan dia Ukraina sama Rusia bilateral keduanya gitu loh. Iya, iya. Negara lain itu cuma bisa mencoba membantu. Jadi tujuannya Pak Presiden Jokowi datang ke sana ngapain? Lakukan hal yang terbaik lah. Terbaik buat kedua negara kan, Iya. itu kan udah ada. Iya, tujuannya apa? Ngapain? Lakukan ya salah satunya kan kerjasama kan, soalnya pangan juga ada Ah. kan kita bisa Nah, segala macam. jadi tujuan Ada yang presiden ditutup. ke sana nih. Ya, gua kasih tahu nih, Ya. Hmm. Tujuan presiden ke sana adalah demi kepentingan Indonesia. Ya satu satu Itu nomor satu, Pak. Dan satu-satunya gitu loh. ya kedua Semuanya berdasarkan ini. karena Dia mau mendamaikan keduanya karena kepentingan Indonesia adalah Mungkin Indonesia terancam damai, juga. perdamaian dunia, ya kan? dampak pangan Dan dampaknya juga. Terus bilateral, hubungan bilateral antar dia Ya. sama Rusia dan sama Ukraina. Hmm. Balik tujuannya cuma satu, kepentingan Indonesia. Hmm. Itu doang. Ketika Makanya dia jadi presiden Indonesia. Kalau dia mau bikin damai, dia namanya jadi ini. Apa? Yang PBB itu, ketua PBB. makanya kan ada ya lucu Jay ketika pertanyaannya lu tahu nggak tujuannya ke sana apa? Terus dengan jawaban lu ya melakukan yang terbaik, nggak kritis dong jawaban lu kayak gitu. Kan yang terbaik buat Ya siapa? semua tahu presiden pasti akan melakukan yang terbaik buat negaranya. Cuma tujuannya apa kan lu nggak tahu berarti jadinya. Iya, tujuannya apa? Ini itu doang. Yang perlu kita tahu itu doang. Dia nggak mau kayak ngajak perang kok, setahu gua. Setahu gua nggak tahu juga. Karena ini sudah ada di konstitusi, Iya, ada di undang-undang 45 di mananya? ya kan. Pembukaan ya. Gak usah lu nyari pasal di pembukaan. Iya. Perdamaian dunia dan menghentikan penjajahan udah. Dan upacara kan dibacain tuh. Pembukaan. Ada upacara Tapi gue itu. nggak tahu nih apa memang apa namanya khusus Presiden Jokowi aja atau selain presiden. Semua presiden juga keluar negeri. Maksud gua ada kepentingan itu. Semua presiden juga kepentingannya buat negaranya. Apa ada salah satu? Kecuali Donald Trump mungkin. Ini maksud gua ini. Maaf, apa, rakyat Amerika. Kalau gue tiba-tiba ngeros, sorry. Sama apa, presidennya gitu lucu sih. ada apa harus Indonesia yang harus turun tangan. Semua negara udah nyoba turun tangan, gue rasa. Amerika udah nyoba, negara lain belum nyoba. Nah, lu mau nyoba? Lu siapa? Ya nggak mungkin gua lah maksud gua. Tapi harapan rakyat Indonesia gue rasa sih buat mereka berdua damai ya, Ukraina sama Rusia. Gak ada gue rasa rakyat Indonesia yang mendukung perang dimanapun terjadinya ya. Ih, asli. Udah ketakutan. Iya, pasti damai lah. Udah melakukan apa embargo kan. Apapun lah, pokoknya perang yang menimbulkan korban jiwa, Iya. rakyat Indonesia nggak mau. Dia menggunakan bahasa yang dia sendiri mungkin belum tentu tahu. Gua tahu gitu kan udah tutup maksudnya. Apaan itu? Ya, Portal, emang. portal. Iya. Nih, kayak komplek lah ya. Tutup Ya, nih portalnya tutup. ini. Nggak bisa tuh, keluar tuh. Ya. Tuh, minta tarikin dulu sama satpam ininya. Sila Inggris. Bisa lihat asasi kan kalau Portalnya di sebelah mana sekarang ini? Hah? Nih Blok M portalnya tutup. Mas Sunil. Iya, menghentikan lah, menghentikan menghentikan. ekspor impor. Nah itu Jokowi salah satunya ekspor impornya nih. Ya kan maksudnya ada Ada kalau kepentingan. misalnya ditutup kan ya berdampak kita juga. Pasti dunia, bukan kita doang, dunia. Minyak mahal. Ukraina kan banyak banget tergadung kan. Iya. Segala macam. Kita lagi. Niatnya baik lah Pak Jokowi. Ya gue gak bakal bilang niatnya buruk sih, nggak, gue rasa gak ada yang bakal bilang tuh niatnya buruk tuh anjing. Nggak ada buruk. Dan kemarin gini ya, menteri kemarin ada yang meninggal Pak. Ya terus duduk aja Kita sama juga, keluarganya. kita, Pak. Menpan RB Cahyo Kumolo. Walaupun ini mungkin udah lama setelah kejadian ya. Iya. Kita bahas semua yang trending ya kemarin. Enggak juga sih. Oke, mungkin sampai di sini Apanya nih? Pengobrol, obrolan lah. obrolan kita. Intinya itu aja. Jangan lupa nih buat like, subscribe, bunyiin lonceng ya kan. Komen langsung. Ya bisa juga kita di Instagram di mana? Ya, Baru silakan. 5 menit podcast. Ya, baru 5 menit.pod. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.